Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan Bu Titin. Apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yuk, kita perhatikan bersama. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Untuk cara memfaktorkannya seperti ini. Ax tambah p dikali ax tambah q per a sama dengan 0. Di mana P kali Q adalah A kali C. A kali C. Dan P tambah Q adalah B. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara memfaktorkan. Di soal ini, A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 6. A-nya 2, B-nya 7, C-nya adalah 6. Ya, di sini ketentuannya P kali Q sama dengan AC, A kali C. Berarti di sini P kali Q sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Sedangkan P ditambah Q adalah B. B-nya itu adalah 7. Perhatikan di sini 12 bilangan yang dikalikan menghasilkan 12 dan ditambah menghasilkan 7 itu adalah bilangan yang menghasilkan 12 dan kalau ditambah dikali menghasilkan 12 ditambah menghasilkan 7 itu adalah 4 dan 3. 4 dan 3 kalau ditambah menghasilkan 7, kalau dikali menghasilkan 12 ya. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi seperti ini. Ya. 4 adalah P, sedangkan Q, 3 adalah Q. Bentuk pemfaktorannya seperti ini. Ya, di sini adalah 2x tambah P, berarti di sini di sini adalah AX. A-nya itu adalah 2, berarti di sini 2x tambah P. P-nya 4 dikali AX. Berarti di sini A-nya 2, 2x tambah Q. Q-nya adalah 3 per 2 sama dengan 0. Jadi patokan ini adalah ya dari bentuk ini. Pemfaktoran yang di bawah dasarnya adalah pemfaktoran yang di atas. Lalu di sini ada pembaginya 2. Kita harus membuat dia menjadi 1, maka kalian perhatikan di sini ada 2, ada 4. Di sini ada 2, ada 3. Yang memiliki faktor persekutuan terkecil FPB itu adalah di sini sama-sama bisa dibagi 2. Maka 2-nya ibu keluarkan, maka menjadi 2 dikali X tambah 2. Ya, 4 dibagi 2 itu adalah 2. Ya, di sini ada 2. 2 sama 2. Kita coret, kita sama-sama bagi 2, maka dia menjadi habis. Menjadi 1, maka hasil akhirnya adalah X tambah 2 dikali 2X tambah 3 sama dengan 0. Sedangkan akar-akarnya itu adalah yang pertama X tambah 2, yang ini X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2-nya pindah ruas menjadi negatif. Lalu yang kedua atau 2X tambah 3 sama dengan 0. 3-nya pindah ruas menjadi 2X sama dengan
negatif 3, maka X-nya adalah negatif 3 per 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas, kuadrat persamaan ini adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3 per 2. Mudah-mudahan mengerti ya. Kita perhatikan contoh kedua. Di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya negatif 3. P kali Q itu adalah A kali C, berarti 4 dikali negatif 3 menghasilkan negatif 12. Sedangkan P tambah Q adalah B, berarti di sini adalah P tambah Q sama dengan min 4. Bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 12 dan dijumlahkan menghasilkan negatif 4 itu adalah 6 negatif 6 ditambah 2. Negatif 6 ditambah 2 ya. 6 kali 2 itu ada 12. Untuk menghasilkan negatif berarti salah satunya harus ada yang negatif. Maka ini negatif 6 adalah P, sedangkan 2 adalah Q ya. Maka pemfaktorannya menjadi seperti ini ya. AX berarti 4 dikurang 6 dikali 4X ditambah 2 per 4. 4X dikurang 6 dikali 4X tambah 2 dibagi 4 sama dengan 0. Kita harus membagi ini, menghabiskan menjadi bilangan menjadi 1. Caranya gimana? Di sini ada 4, ada 6. Dia adalah bilangan yang habis dibagi 2, maka nanti 2-nya akan dikeluarkan. 4 sama 2 juga bilangan yang habis dibagi 2, nanti 2-nya akan dikeluarkan. Maka menjadi 4X dikurang 6, kalau 2-nya dikeluarkan menjadi 2X dikurang 3. 2 dikali 2X kurang 3. Sedangkan 4X tambah 2, apabila 2-nya dikeluarkan menjadi 2X tambah 1. Mudah-mudahan di sini paham ya. Per 4. Di sini sama-sama dibagi. Ini bagi ini kali ini adalah 4, dan 4 dicoret maka menghasilkan 1. Masa hasil akhirnya adalah ya seperti tadi 2X dikurang 3 dikali 2X tambah 1 ya, lalu dilihat hasil akhirnya itu adalah X sama dengan 3 per 2 atau X sama dengan negatif setengah. Jadi akar-akar persamaan kuadrat di atas adalah X sama dengan 3 per 2 atau X sama dengan negatif 1 per 2. Mudah-mudahan paham ya cara memfaktorkan. Cara yang kedua yaitu rumus ABC. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan rumus ABC itu adalah X1 dan X2 adalah negatif B ditambah plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Perhatikan contoh ya. Di soal ini A-nya itu adalah 1. A-nya 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah negatif 15. Maka X1, X2, B-nya adalah 2, maka di sini menjadi negatif 2 plus minus B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4. A-nya 1, C-nya negatif 5. Lalu per 2 kali A berarti 2 dikali 1. Maka di sini hasilnya adalah negatif 2 plus minus akar 4 ditambah 60 per 2. Akar dari 64 ya. Ini 4 tambah 60 adalah 64 ya. Akar dari 64 adalah 8, masa hasil akhirnya adalah negatif 2 plus minus 8 dibagi 2.
Untuk X1-nya kita ambil yang 8 yang plus. Berarti di sini min 2 ditambah 8 per 2. Maka dapatlah X sama dengan 3. Atau yang kedua kita ambil negatifnya. 8 kita ambil yang negatifnya, yaitu negatif 2 dikurang 8 per 2. Maka dapat di sini X sama dengan negatif 5. Ya, jadi akar-akar persamaannya adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 5. Cara yang ketiga adalah melengkapi kuadrat sempurna. Konsep dasar dari metode melengkapi kuadrat sempurna adalah merubah persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menggunakan dua sifat utama kuadrat sempurna. Rumus dasarnya adalah ini. Kalau dia plus di sini maka dia menjadi plus, kalau dia di sini negatif maka dia menjadi negatif. Untuk menjadi bentuk umum melengkapi persamaan kuadrat. Jadi dari bentuk ini diubah menjadi persamaan kuadrat sempurna. Ya. Lebih jelasnya diperhatikan contoh berikut. Tentukan akar-akar persamaan berikut dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya, langkah pertama itu adalah pastikan koefisien X kuadrat adalah 1. Koefisien dari X kuadrat di sini sudah 1, jadi kita tidak merubah lagi supaya menjadi 1 karena sudah 1. Lalu konstanta pindah ruas. Yang menjadi konstanta di sini adalah negatif 10. Dia akan pindah ruas ke sebelah kanan. Kalau tadi di kiri dia menjadi kanan. Dipindah menjadi ke sebelah dia negatif, dipindah menjadi positif. Tambahkan masing-masing ruas dengan setengah B kuadrat. B di sini itu adalah negatif 3 ya. Maka B di sini adalah negatif 3. Berarti setengah dari negatif 3 kuadrat. Tambahkan masing-masing ruas dengan setengah B kuadrat. Berarti setengah dari negatif 3 kuadrat. Yang kanan, yang kiri ditambah 3/2 kuadrat. Seharusnya negatif ya. Ditambah, karena D kuadrat tetap hasilnya akan positif. Lalu di sini juga ditambahkan dengan 3/2 kuadrat. Sini negatif. Ya. Ini tetap, sebelah kirinya tetap, sebelah kanannya 3/2 dikuadratkan maka menjadi 9/4. Lalu ubah ke bentuk umum melengkapi persamaan kuadrat. Dari bentuk ini kita akan merubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yang ini. Maka dia menjadi, yang diperhatikan X min 3/2. Karena di sini min berarti min ya. 3X dikurang 3/2 kuadrat. Ini diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna menjadi X, karena di sini negatif, min 3/2 kuadrat. Lalu ini 10 ditambah 9/4. 10-nya ini kita ubah menjadi bilangan pecahan dengan penyebutnya 4. Ya, maka di sini jadi 40 per 4. 40 tambah 9 jadi 49/4. Ubah ke bentuk umum. Jadi dari sini diubah bentuk persamaan umum. Langkah berikutnya adalah tentukan akar-akarnya. Perhatikan cara menentukan akar-akarnya. X dikurang 3/2
sama dengan plus minus. Karena di sini tadi kuadratnya sudah tidak ada, ya, maka di sini menjadi akar. Plus minus 49 per 4. Maka di sini X dikurang 3 per 2 sama dengan plus minus akar 497, akar 4 adalah 2. Ya, untuk yang pertama kita ambil yang positif. Positifnya 7 per 2. X dikurang 3 per 2 sama dengan 7 per 2. Lalu pindah ruas, maka menjadi X sama dengan 7 per 2, dia pindah menjadi positif 3 per 2. 10 per 2, maka X-nya adalah 5. Atau, kalau tadi kita ambil yang positif, maka yang kedua, ini diambil yang positif, sekarang yang kedua diambil yang negatif. Berarti X dikurang 3 per 2 sama dengan negatif 7 per 2. Sama seperti yang tadi, 3 per 2 nya pindah ruas, maka menjadi plus 3 per 2. Dapatlah negatif 4 per 2, X nya sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 2. Mudah-mudahan paham ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini X kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Seperti langkah-langkah yang tadi, pastikan koefisien x kuadrat adalah 1. Tapi di sini koefisien dari x kuadrat adalah 2. Harus kita ubah menjadi 1. Maka semuanya harus dibagi dengan 2. Ya. Maka ini dibagi dengan 2. Ini dibagi 2 menjadi x kuadrat, x dibagi 2 jadi x per 2, dikurang 3 per 2 sama dengan 0. Ya. Ini adalah perubahannya. Lalu langkah kedua, konstanta pindah ruas. Yang jadi konstanta di sini siapa? 3 per 2, dia pindah ruas. Maka menjadi x kuadrat tambah x per 2 sama dengan, jangan lupa di sini dia negatif, maka di sini menjadi positif. Tambahkan masing-masing ruas dengan setengah B kuadrat. Di sini setengah B itu adalah setengah ya. Di sini X per 2 berarti di sini B-nya adalah setengah. Setengah dari setengah. Berarti di sini ditambah dengan 1/4 kuadrat. Ini B-nya adalah setengah. Setengah dari setengah adalah 1/4. Maka ditambahkan masing-masing sama seperti tadi ditambah 1/4 kuadrat. Kiri ditambah 1/4 kuadrat, maka kanan juga ditambah 1/4 kuadrat. Ya. Lalu di sebelah sininya tetap. Lalu ini dikuadratkan 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16. Langkah berikutnya, ubah ke bentuk umum melengkapi persamaan kuadrat. Yang kita ubah itu adalah ini plus ya. Berarti dia bentuk persamaan kuadrat sempurnanya adalah X, ini plus, berarti plus 1/4 kuadrat. X plus 1/4 kuadrat sama dengan, nah ini 3 per 2 ditambah 1/6. Nah di sini 3 per 2-nya kita ubah menjadi penyebutnya 16. Ya, berarti dikali 8. Berarti di sini 24. Ya. 24 ditambah 1 25 per sama yang seperti tadi. Lanjutkan tentukan akar-akarnya. Di sini tanda kuadrat. Sudah hilang, dia berubah menjadi akar. X plus 1/4 sama dengan plus minus akar dari 24 per 16. Maka dapatlah X tambah 1/4 sama dengan plus minus akar dari 25 adalah 5, akar dari 16 adalah 4. Yang pertama kita ambil yang plus, maka hasil akhirnya adalah sama ya seperti tadi, X sama dengan 1.
Atau yang kedua kita ambil yang negatif, ya. X plus 1/4 sama dengan 1/4, sama dengan negatif 5/4. Diambil yang negatifnya. Maka hasil akhirnya adalah X sama dengan 3/2. Seperti tadi, penjelasannya seperti yang contoh pertama. Nah, selanjutnya kalian latihan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan rumus ABC dan melengkapi kuadrat. Jadi kalian mengerjakan ini, satu soal dilakukan dengan 3 cara. Semangat mengerjakannya ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan dalam mengerjakan soal ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.